Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Wah, nggak terasa udah cukup lama kita udah nggak ngelanjutin lagi alur cerita Kang Jin Hyuk ya guys ya. Dan udah lupa juga dengan alur cerita part sebelumnya. Bagi kawan-kawan yang udah lupa, langsung aja cek di deskripsi di bawah, karena di bawah sana udah lengkap alur ceritanya dari part pertama sampai part terbaru kemarin. Dan bagi kawan-kawan yang mau ngelanjutin Pangeran Devi ataupun alur cerita dari Strongest Hunter, harap bersabar. Kita mentokin dulu beberapa judul, baru kita lanjutin dah yang judul-judul itu. Oh ya, sebelumnya terima kasih bagi kawan-kawan yang udah senantiasa mentraktirin kopi. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part yang lalu itu berakhir di mana terjadinya pertempuran antara Jin Hyuk melawan pemimpin demonic human yang bernama Nidze, dan juga pertarungan antara Alice melawan pemimpin keluarga bangsawan vampire Selpitino yang bernama Hyacin. Nidze memiliki kemampuan mata yang membuat orang yang dilihatnya dan yang ditatap olehnya menjadi sama sekali nggak bisa menggunakan skill apapun. Oleh sebab itu pula, dia sangat yakin bisa mengalahkan Jin Hyuk yang kemampuan utamanya si Jin ini adalah skill yang sangat banyak. Belum lagi dia juga bertarung melawan Jin Hyuk dengan makhluk abadi dari neraka yang dipinjamkan oleh bangsawan vampire, yaitu Hellhound. Namun kepercayaan diri Nidze semakin jatuh ketika Yusong masuk ke barrier tempat mereka berada dan menjadi bantuan besar bagi Jin Hyuk. Jadi kenapa si Nidze ini menjadi panik? Ya karena skill matanya hanya berfungsi untuk mensegel satu orang saja. Karena dalam satu waktu dia cuma bisa fokus pada satu orang. Jadi kalau ada dua orang akan sangat menyulitkan baginya tentunya. Sambil tersenyum, Jin pun bilang, "Apa yang menahanmu sampai selama ini? Aku udah menunggumu, penguntit." Yusong pun masuk tanpa mengatakan apapun. Dia ngelihat keadaan sekitarnya dan langsung mengambil langkah menebaskan Hellhound yang berada di hadapannya dengan skill Soul Casing Sword-nya. Namun setelah terkena tebasan beruntun dari Yusong, muncul notif yang mengatakan pasif skill Call of Underworld diaktifkan. Yap, itu adalah skill pasif yang membuat Hellhound menjadi abadi dan gak bisa mati. Sambil berkeringat, Yusong pun bilang ke Jin Hyuk, "Hah? Dia bangkit lagi? Gimik macam apa ini?" Jin pun ngejawab, "Cerberus adalah makhluk Divine Beast Class. Dia gak akan mati, jadi kau buatlah si Cerberus itu tetap sibuk dan aku akan mengincar demon itu. Gimana rencana yang cukup sederhana, bukan? Apa kau bisa melakukannya?" Yusong pun ngejawab dengan mantap, "Aku bisa melakukan apapun yang dibutuhkan." Saat Yusong dan Jin Hyuk menerjang bersama, Nidze langsung mengaktifkan kemampuan matanya yang bernama Nihilim. Tapi terlihat dari wajahnya dia benar-benar panik saat ini. Dia bilang dalam hati sambil berkeringat, "Sial, para penjaga gerbang bodoh itu. Aku bilang hanya biarkan Kang Jin Hyuk yang lewat. Mempercayai sekumpulan orang bodoh gak berguna memang sangat konyol. Sekarang siapa yang harus kufokuskan? Apa Kang Jin Hyuk udah merencanakan semua ini? Apa sejak awal dia paham kalau kelemahanku adalah lawan yang banyak? Sial, gak peduli seberapa kuat skill yang kumiliki, tapi aku gak bisa menghadapi dua orang sekaligus sendirian." Nidze ngeliat ke belakang dan memanggil Melina juga Tristan untuk membantunya. Tapi saat ini gak ada siapapun di belakangnya. Terlihat Nidze benar-benar kebingungan. Kedua bawahannya yang sangat dia percaya menghilang tanpa jejak di sana. Namun dalam celah kesempatan tersebut, Jin udah bergerak dengan kecepatan tinggi ke belakangnya, memegang dagger dan bersiap melancarkan serangan telak sambil bilang, "Lihatlah bro, itulah kenapa kau harus memperlakukan timmu dengan lebih baik. Kau meremehkan mereka setiap saat, jadi begitu situasi memburuk mereka membuangmu. Kan kasihan." Namun dengan refleksnya, Ninja langsung mengaktifkan skill telekinesis, meledakkan apapun yang berada di hadapannya dengan shockwave yang sangat kuat. Yah, tapi Jin Hyuk udah beberapa kali melihat skill telekinesis miliknya si Ninja ini. Jadi Jin bisa menebak langkah apa yang akan dia lakukan untuk menghindari secepat mungkin serangan tersebut. Jin Hyuk pun bilang, "Sayang sekali, aku rasa ini masih nggak cukup untuk memancing orang yang mendukung di belakangnya." Di belakang Jin Hyuk terlihat Yusong yang baru aja menendang wajah si Cerberus dan membuat Cerberus itu terpelanting pun bilang, "Hei Kang Jin Hyuk, bagaimana cara kita menghadapi makhluk yang nggak bisa dibunuh ini? Bukankah lebih masuk akal untuk mengabaikan dan sama-sama melawan demon itu?"
Tapi Jin membalas dan dia bilang itu hanya akan membuat kita semua terbunuh. Udah hajar aja, udah ada rencana menghajar Minion of Hell dengan tinjuan manusia harusnya cukup untuk menangkap perhatian seseorang. Di tempat yang berbeda, yaitu sebuah kastil di Demon Realm, terlihat Demon King Berial saat ini sedang menegak cola sambil memakan popcornnya dan juga menonton siaran langsung 3D pertarungan Jin Hyuk secara live. Yusong dan juga Nidze yang ada di sana, dan dia pun bilang, "Wow, bukankah itu Cerberus? Apa dia mencurinya dari salah satu dewa Greek type?" Gak bisa kupercaya. Aku bisa melihat Gatekeeper of Hell dihajar habis-habisan oleh seorang manusia. Pertunjukan yang cukup menarik sih. Tapi tiba-tiba Berial tersentak kaget dan dia bilang lagi, Tunggu, apa itu? Dia menghancurkan cola yang dipegangnya dan dia bilang, "Kenapa kau memiliki hal yang bahkan belum aku miliki? Kau pasti bercanda kan?" Wah, kira-kira apa ya yang si Demon King ini maksud? Mungkin kita akan tahu nantinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terlihat saat ini Yusong terus menahan Cerberus itu dan menghajarnya habis-habisan. Terkadang dia menggunakan skill Soul Casing Sword, tapi terkadang skillnya itu dinetralkan juga dan dikunci menggunakan skill Nihilin milik si Nidze itu. Jin pun bilang ke Yusong, "Hati-hati, jika Pak Tua itu menatap matamu, skillmu akan dinetralisasikan." Dan di saat yang sama pun Jin Hyuk mengaktifkan Eyes of Gluttony-nya untuk melihat kekuatan dari Nidze dan juga beberapa syarat untuk mengcopy salah satu dari skill Nidze. Jadi dari sana Jin melihat sistem mengatakan syarat penyalinan Nidze didukung oleh sesosok Higher God. Jadi jika kau membuat Higher God itu membuangnya, maka Anda bisa menyalin salah satu skill miliknya. Di sini Nidze sendiri terlihat dia semakin kewalahan dan juga putus asa. Tristan Melina yang diharapkan bisa membantunya kini menghilang tanpa jejak dan dianggap melarikan diri karena ketakutan juga. Dengan keputusasaan tersebut, Nidze pun memerintahkan Cerberus untuk segera menundukkan lawannya yang ada di depan sana. Dan dalam hati Jin bilang, bagus, dia menjadi semakin putus asa. Tekanan bekerja lebih baik dibandingkan dugaanku ya. Lalu di saat yang sama pula Jin langsung mengaktifkan 5-star barrier Divine Beast Confinement. Dan dalam sekejap Cerberus itu langsung diikat oleh rantai-rantai yang keluar dari dalam tanah. Dan notif mengatakan memenjarakan makhluk Divine Class selama 5 menit. Ngelihat itu Nidze langsung berkeringat dingin dan dia bilang, mustahil. Maksudku dia bahkan bisa mengikat monster Divine Beast Class. Gak peduli seberapa kuat, pasti ada batasan yang dapat dia lakukan oleh barriernya itu, bukan? Trik macam apa itu? Jangan bilang dia mengukir binding rune setiap kali mataku gak menatap ke arahnya dan menunggu saat yang tepat untuk mengaktifkannya. Yusong dan Jin Hyuk pun berjalan berbarengan menuju ke tempat Nidze dan terlihat si Cerberus yang lagi terkekang di belakang mereka. Yusong bilang ke Jin, "Jika kau masih menyembunyikan taktik dariku, maka ungkapkanlah semuanya sekarang." Jin Hyuk menjawab dengan santai, "Memangnya apa yang harus diungkapkan? Kau kan katanya bisa membacaku seperti buku." Setelah mengatakan itu, Jin dan Yusong langsung menerjang ke arah Nidze bersama. Nidze benar-benar terdesak. Dia bilang dalam hati, "Aku gak bisa mempercayai siapapun lagi. Aku akan menggunakan semua yang kumiliki dan mengakhirinya." Dia pun berteriak dengan sangat kuat, "Aku adalah pemimpin asosiasi demon." Di saat yang sama pula, Nidze ngeluarin skill yang bernama Blade of Darkness. Pedang-pedang aura kegelapan yang sangat banyak langsung menyerang ke arah Jin dan juga Yusong. Namun itu semua sama sekali gak berarti saat di hadapan mereka. Setiap pedang-pedang kegelapan tersebut dihancurkan oleh Jin dan juga Yusong sampai hancur berkeping-keping. Dalam hati Jin dia bilang, "Yap, tekan dia lebih kuat lagi, terus dan terus," sampai mereka yang mendukungnya di belakang menjadi benar-benar gelisah dan gak memiliki pilihan lain selain ikut campur. Terlihat pedang Jin Hyuk dan Yusong saat ini udah bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah leher Nidze tanpa ragu sedikit pun. Namun tepat sebelum pedang itu menyentuh dan melepaskan leher dari tubuhnya Nidze, tiba-tiba sebuah suara pun muncul, "Sudah cukup." Di saat yang sama pula, waktu di area tersebut terhenti total.
Di saat waktu sedang terhenti, seseorang mengatakan dengan perlahan, aku menghabiskan banyak hal membangun Dark Apostle yang itu. Sayang sekali jika aku kehilangannya dengan semudah ini. Notif mengatakan Partial Incarnation Demon King Hesibodium muncul. Hesibodium mendekati Jin Hyuk dan dia bilang, benar, aku mengingatmu sekarang. Kau adalah manusia yang membuat dirinya terkenal di Demon Realm, Kang Jin Hyuk. Aku mendengarkan tentangmu dari Count Magdros. Katanya kau pernah melayani Demon King Burial, tapi sekarang kau hanyalah manusia tanpa master, bukan? Dan kali ini aku turun untuk melindungi Dark Apostleku yang udah menerima banyak investasi dariku. Hesibodium melepaskan freeze time dari Jin Hyuk dan membuat waktu bergerak kembali, khusus bagi Jin Hyuk seorang. Lalu dia bilang lagi, apa kau tahu seberapa banyak sumber yang kukorbankan ke dalam sistem hanya untuk bisa muncul di sini sekarang? Dan karena aku udah di sini, aku harus memaksimalkan keuntunganku. Aku akan memberikanmu dua pilihan. Pertama, jadilah Dark Apostleku dan lunasi hutangku di sini sekarang juga. Lalu yang kedua, mati di sini bersama temanmu. Jadi, apa pilihanmu? Jin Hyuk pun tersenyum dan menjawab dengan pandangan tegas dan juga mengintimidasi. Lebih baik aku mati di sini daripada menjalani kehidupan sebagai budak bonekamu. Demon King Hesibodium mengeluarkan dark energi yang cukup pekat di tangannya sambil bilang, baiklah, jadi kau akhirnya memilih pilihan yang sia-sia itu. Tapi ketika skill itu mau menghantamkan Jin Hyuk, tiba-tiba sebuah skill lainnya yang bernama Malicious Confinement memutar tangannya yang memegang dark energi tersebut dan bahkan menghancurkan spell dari Hesibodium. Hesibodium sangat kaget dan dia berteriak, sial, mustahil, skill ini kan. Di saat yang sama pula sebuah gate muncul di hadapan mereka. Seseorang keluar dari sana dan dia bilang, benar-benar, aku benar-benar kecanduan dengan ini. Hei Jin Hyuk, kau sengaja melakukan ini bukan? Kampretlah kau, dasar gila. Yap, True Demon King Burial datang ke tempat mereka dengan wujud sejatinya. Ngelihat kedatangan Burial, Hesibodium pun bilang, woi Burial, apa kau gila? Bagi seorang higher tier Divine Being untuk bisa turun ke Tower of Trial harus mengorbankan resource yang sangat banyak. Apa mungkin kau menggunakan semacam trik untuk mengelabui sistem? Sambil tersenyum dan bergerak ke arah Hesibodium, Burial bilang, trik katamu. Please deh, aku menyerahkan setengah wilayah yang kumiliki dan setengah harta dari Demon Castleku untuk kubakar semuanya ke dalam sistem secara adil dan tepat. Mendengarkan itu, Hesibodium cuma bisa berkeringat dingin dan mulutnya menganga. Sedangkan Jin Hyuk hanya tersenyum sambil menutup matanya seakan dia tahu persis kalau Burial memang akan melakukan itu semua untuk datang kemari. Lalu Demon King Burial mendekati Demon King Hesibodium dan dia bilang, hei Hesibodium, biar ku kembalikan kata-kata yang sama persis seperti yang kau katakan kepadanya tadi. Aku akan memberikanmu dua pilihan. Pertama, kalau kau pergi sekarang, aku akan menganggap tindakanmu itu sebagai bayaran dari setengah hutangku. Tapi kalau kau menolak tawaran kebaikan itu, yap, pilihan kedua, ku hajar kau sampai hancur dengan wujud sejatiku di sini, lalu merangkak kembali ke Demon Realm dalam tangisan, lalu bayar semua hutangku. Kau pilih yang mana, Demon King cerdas? Hesibodium, bukankah itu adalah gayamu? Tanya Burial kepada sang Demon King dengan intimidasi yang sangat kuat sehingga membuat si Hesibodium benar-benar mengucurkan keringat dingin dengan derasnya. Beberapa saat pun berlalu, tiba-tiba sihir penghenti waktu di area tersebut menghilang dan Yusong yang tadinya sedang menebas tiba-tiba hanyalah menebas angin, sedangkan Nidze yang terlihat saat ini berada di tanah meringgi kesakitan dengan luka di pundaknya yang membengkak entah kenapa. Ngelihat keanehan yang baru aja dia rasakan itu, Yusong pun bilang dalam hati,
Hah? Apa-apaan ini? Apa itu tadi? Dalam sekejap rasanya waktu seperti berhenti. Yusong ngelihat ke sebelahnya, ke tempat Jin Hyuk, dan dia nanya, "Kang Jin Hyuk, apa yang kau lakukan? Apa ini perbuatanmu?" Namun sambil tersenyum, Jin menjawab, "Entahlah, siapa yang tahu. Kalau aku harus mengatakannya, kurasa aku berhutang kepadamu." Mendengarkan jawaban aneh dari Jin Hyuk, Yusong langsung agak enak badan. Apa yang kira-kira Jin Hyuk akan lakukan ke depannya nanti kepadanya ya? Tiba-tiba Nidze ngelihat ke arah yang berbeda dan ngelihat sesuatu di sana. Dia berlari ke arah itu dan berteriak, "Dasar kalian sampah gak berguna! Dari mana saja kalian baru muncul sekarang? Lindungi aku! Lindungi aku, pemimpin asosiasi demon ini, Melina! Tristan!" Terlihat di hadapan Nidze ini ada Melina dan Tristan yang hanya berdiri santai, bahkan terlihat sedikit tersenyum di sana. Nidze saat ini berada di depan Tristan dan dia bilang, "Hentikan mereka dengan cara apapun. Tunjukkan kegunaan kalian sekarang juga." Tapi tiba-tiba darah mengucur deras dari mulut Nidze dan ternyata si Tristan tanpa ragu sedikit pun udah menusuk kakek tua itu ke jantungnya menggunakan dagger beracun yang bernama Torturer Blood Blade. Sambil berbisik di samping kuping Nidze, si Tristan pun bilang secara perlahan, "Nidze, mata dan hatimu itu udah terlalu buta. Seseorang yang mengaku menginginkan turunnya Demon King, tapi kau nggak bisa mengenali Demon King sejati tepat di hadapanmu. Kami udah melayaninya dengan waktu yang cukup lama loh." Terlihat Jin Hyuk berjalan mendekati mereka dengan perlahan dan senyum keberhasilannya. Yap, karena saat ini syarat mengcopy skill dari Nidze itu terpenuhi. Nihilim, skill terkuat milik Nidze yang bisa menyegel berbagai skill, berhasil didapatkan oleh Jin Hyuk menjadi skillnya sendiri. Tristan bilang ke Nidze sambil melihat Jin Hyuk, "Ya, dialah yang sejati." Jin pun bilang, "Kerja bagus Tristan, aku akan mengambil alih mulai dari sini. Banyak yang ingin kubicarakan dengan orang tua ini." Lalu Jin Hyuk pun mengaktifkan 4-star barrier yang bernama Spatial Isolation, lalu mengurung dirinya sendiri dengan Nidze hanya berdua. Oke, kita pindah ke pertarungan antara Hyacin melawan Alice. Hyacin bilang, ngelihat Nidze yang udah dikalahkan, "Sebenarnya aku tahu ini. Percaya pada manusia adalah sebuah kesalahan dari awal. Hey Alice, kau juga nggak ada bedanya. Manusia adalah ras rendahan yang bahkan nggak bisa hidup 100 tahun. Kenapa kau percaya kepada manusia? Bahkan kau yang dulunya disebut sebagai pemimpin terkuat menempel pada manusia seperti itu." Sambil tersenyum tipis, Alice pun bilang lagi, "Awalnya aku juga berpikir begitu. Apa yang membuat manusia itu menjadi spesial selain menawariku sedikit hiburan? Tapi manusia yang kau sebut inferior itu, saat aku kalian khianati dan usir, ketika api kehidupanku hampir padam di dalam kekosongan dan keputusasaan yang benar-benar gak berujung, hanya dialah orang yang menarikku kembali." Dengan wajah tersenyum penuh keyakinan dan menatap dengan lurus, Alice pun mengatakan ke Hyacin, "Pria itu adalah orang yang bisa kuberikan seluruh hidupku untuknya." Kata-kata itu membuat Hyacin sedikit terperanjat dan seketika pula dia mengingat flashback bersama orang yang disebut Lord. Lord pun nanya kepada Hyacin, "Udah berabad-abad sejak Alice di penjara, tapi kenapa kau masih aja tetap berada di sebelahku?" Sambil tersenyum, Hyacin ngejawab, "Entahlah. Setelah mengkhianati teman lamaku Alice, sosok yang menarik hatiku yang rusak itu keluar dari kegelapan adalah kamu, Lord." Jadi setelah mengingat flashback tersebut, Hyacin pun bilang, "Jadi begitu. Baiklah Alice, kalau begitu tunjukkan tekadmu itu, biar aku yang akan mengujinya sendiri." Hyacin langsung mengeluarkan ultimate terkuatnya yang bernama Spear of Thunder Infinity Lightning. Sedangkan Alice juga ngeluarin semua yang dia punya. Dia ngeluarin teknik Piercing Flame Spear Tersis. Serangan ultimate mereka berdua beradu dengan dahsyatnya dan menciptakan ledakan yang dahsyat pula. Hyacin bilang ke Alice, "Jika perasaan yang kau rasakan itu memang nyata Alice, berarti kau udah tahu, bagi Noble of Night seperti kita, cinta itu pasti selalu menjadi kutukan yang berakhir dengan sebuah tragedi." Alice pun ngejawab, "Aku tahu itu, tapi itu bukanlah sesuatu yang biasa. Aku gak akan terpengaruh oleh kata-kata leluhur semacam itu. Perasaanku ini tidaklah ringan."
Terlihat Alice meningkatkan intensitas magicnya menekan Hyacin. Tiba-tiba Hyacin bilang, kalau begitu berarti ini udah cukup. Jika kau orangnya, kau pasti bisa melakukannya. Alice, patahkanlah takdir yang telah ditentukan. Semoga takdirmu ini bukan merupakan sebuah kutukan dan akan mendapatkan akhir yang berbeda. Kau adalah orang yang pernah menanggung takdir pengkhianatan oleh mereka yang pernah dipercayai sebelumnya. Teman baik lamaku, kata Hyacin dengan tersenyum ke arah Alice sambil menghilangkan serangannya. Sehingga saat ini serangan penuh Alice mengenainya dengan telak. Notif mengatakan Hyacin the Selpitino telah tewas. Di saat yang sama pula, gambaran momen kenangan mereka dulu tergambarkan di wajah Alice. Notif lain mengatakan Barrier Invitation of Crimson Knight telah berakhir. Ruang segel dari Selpitino Family telah dihancurkan. Di saat yang sama pula, orang yang dipanggil Lord di Vampire Castle ngelihat bangku keluarga Selpitino yang terbakar yang menandakan kalau Hyacin telah tewas. Sedangkan di tempat Jin Hyuk terlihat Melina menginjak-injak tubuh Nidze yang udah koin di sana. Kayaknya sih ada dendam terselubung sejak lama. Yusong bilang ke Jin Hyuk, pemimpin asosiasi udah mati. Apakah organisasi mereka akan berakhir di sini? Namun Jin Hyuk menjawab, enggak. Asosiasi Nemon nggak akan lenyap hanya karena pemimpin mereka terbunuh. Mereka itu lebih seperti ideologi, sistem kepercayaan yang berpusat pada rasa kebencian terhadap umat manusia. Jadi selama Tower of Trial ada dan mengancam umat manusia, kau bisa membantai mereka ratusan kali, tapi mereka akan tetap ada dan muncul lagi dengan nama yang baru. Sambil berjalan, si Yusong kembali bilang, sepertinya kau sangat memahami jati diri mereka. Jadi apa yang akan kau lakukan jika kelompok seperti itu muncul lagi? Jin ngejawab dengan raut wajah yang serius. Maka kita hancurkan mereka lagi dan lagi setelah aku menguras semua hal berharga yang mereka miliki tentunya. Sedikit flashback apa yang terjadi di dalam Barrier sebelum Jin dan pemimpin Nidze menjelang akhir hayatnya. Jadi Jin sedikit menyiksa Nidze sebelum dia wafat dengan menggoyang-goyangkan torturer blade yang menancap di jantung kakek tersebut. Jin meminta Nidze untuk memberikan segala informasi yang dia tahu. Dan setelah itu Nidze mengatakan kepada Jin, jika ini memang akhir, tolong jawab satu pertanyaanku. Bagaimana caramu mengusir Lord Hesibodium? Sambil tersenyum, Jin pun ngejawab, ah itu ya. Ya anggap aja ini adalah hadiah perpisahan dariku. Aku akan memberitahukannya kepadamu. Jadi aku berjanji nih akan menjadi Dark Apostle dari salah satu Demon King yang suka menempel kepadaku setiap saat. Tapi ku bilang itu akan kulakukan nanti. Namun dia nggak percaya nih, nggak langsung percaya begitu saja. Jadi mau nggak mau, aku pun harus meninggalkan sedikit jaminan kepadanya. Setelah flashback berakhir, Jin ngeliat ke arah Yusong sambil nyengir licik. Ya, kita tahu pasti jaminan yang Jin maksud itu adalah Yusong. Pantesan Jin Hyuk sebelumnya bilang kalau dia berhutang budi kepada Yusong. Gak berselang lama, Alice berjalan mendekati Jin dan Yusong. Dan Jin langsung bilang kepada Alice, bagaimana? Apakah balas dendammu berjalan dengan manis? Tapi Alice gak menjawab apapun. Dia diam cukup lama dan masuk ke kalung Jin Hyuk sambil bilang, ayo kita tutup gate ini dan pulang. Aku cuma mau pulang sekarang. Udah nggak ada yang perlu kita lakukan lagi di sini. Tentu ngelihat itu Jin Hyuk sedikit heran dan dia pun sadar sepertinya terjadi sesuatu dengannya dengan si Alice. Tapi Jin memilih untuk nggak mengatakan apapun untuk saat ini. Setelah invasi tersebut, Jin menutup celah-celah dimensi yang membuat makhluk dari dalam tower bisa keluar. Lalu, para klan Sea Dragon juga menyadari kalau sambungan menuju dunia asli mereka telah terputus seutuhnya. Itu menandakan kemenangan pertama bagi umat manusia melawan Tower of Trial. Para Sea Dragon pun diarahkan menuju ke Pulau Zulu dan umat manusia juga berangsur-angsur pulih dari dampak pertempuran ini. Dan kemudian keseharian kembali menjadi damai. Tapi benih-benih yang ditanamkan oleh makhluk kuno masih tetap ada dan menyebabkan perpecahan. Dalam rapat para Hunter dan juga asosiasi petinggi negara, mereka berbeda pendapat tentang keberadaan dari klan Sea Dragon ini. Sebagian menolak keras Sea Dragon yang merupakan penduduk asli Tower berdampingan hidup dengan manusia di luar Tower. Walaupun mereka diasingkan di Pulau Zulu, mereka yang gak setuju ini memerintahkan pembantaian massal klan Sea Dragon tersebut.
Tapi sebagian yang lain gak setuju. Mereka yakin kalau klan Sea Dragon bisa menjadi rekan nantinya untuk menaklukkan Tower. Berhubung mereka sendiri udah dikhianati oleh Tower. Geliat pertengkaran tersebut dan perbedaan pendapat tersebut, Jin pun bilang dalam hati, apa jangan-jangan inilah tujuan utama dari makhluk kuno Sub-Niggurath, yaitu menciptakan perpecahan antara manusia. Di dalam Pulau Zulu sendiri, Jin meminta Yojina sebagai pengawas di sana, dan suku Blue Skill dari Sea Dragon juga setuju untuk membayarkan upeti Mana Stone kepada Jin Hyuk setiap bulan sebagai ganti perlindungannya kepada mereka. Berhubung Pulau Zulu sendiri memang kaya akan Mana Stone, kerugian yang udah Jin keluarkan dalam pertempuran sebelumnya pun sedikit demi sedikit tertutupi kembali. Saat ini level Jin Hyuk berada di level 144. EXP yang didapatkan karena Alice berhasil mengalahkan Hyacin juga cukup besar. Dalam hati Jin bilang, di level ini aku seharusnya bisa melawan secara langsung entitas tier atas. Dalam keadaan pasca perang ini, Jin Hyuk mengajak anggota klan veteran kompaninya untuk menonton pertandingan baseball yang cukup bersemangat di sana. Ya, itu juga bisa memicu semangat mereka yang juga ngelihat para supporter yang begitu semangat di sana. Tapi terlihat di sini Alice cukup murung. Pertarungan terakhirnya dengan Hyacin membuat dia serba salah. Di satu sisi dia berpikir dia dikhianati, tapi di sisi yang lain dia juga berpikir apa mungkin ada hal-hal lain yang terjadi dengan kepala keluarga yang gak dia ketahui. Intinya Alice bingung dan bimbang dalam tujuannya membalaskan dendam. Lagi mereka senang-senangnya menonton pertandingan baseball, tiba-tiba salah satu anggota veteran mengatakan ke Jin Hyuk kalau si kembar psikopat itu ingin bertemu dengannya. Dan juga aura mereka juga gelagat mereka sangat aneh, seperti mereka adalah orang yang berbeda. Gak berselang lama, Jin Hyuk pun muncul menemui si kembar, dan Jin langsung menatap mereka dengan tajam sambil bilang, muncul tanpa aba-aba seperti ini, bukankah menurutmu ini udah kelewatan? Bahkan jika kalian adalah sosok higher god yang merasuki seseorang. Judilo yang dirasuki oleh Higher God pun ngejawab, kami meminta maaf atas interupsinya, tapi kami nggak punya banyak pilihan di sini. Jin nanya gimana keadaan si kembar yang dirasuki. Lalu Judilo yang dirasuki pun bilang mereka aman, malah mereka menikmatinya. Terlihat di samping si Casey yang berada dalam kesadaran penuhnya, dia senang bisa sedikit merasakan kekuatan dari dewa. Bahkan dia sedang mencoba menjadi manusia saya dengan kekuatan Divine God tersebut. Judulnya Higher God menjelaskan kalau ketika dia mendatangi mereka berdua, Judilo dan Casey, dan meminta persetujuan mereka, mereka pun dengan senang hati mengizinkannya. Setelah itu salah satu Higher God pun mau memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu kepada Jin Hyuk, tapi Jin langsung memotong dan dia bilang nggak perlu perkenalan lagi. Aku rasa aura kalian udah menjelaskan semuanya. Dewa Pantheon dari Ragnarok, Loki, God of Mischief, dan juga Thor, God of Thunder. Mendengarkan itu, Thor pun ngejawab, sesuai dengan rumornya, kau bukan manusia biasa. Kau bisa langsung mengetahui siapa kami hanya dari melihat dan merasakan aura kami saja. Baiklah, kita akan langsung membicarakan hal terpenting di sini dan apa tujuan kami menemuimu. Beberapa menit kemudian terlihat si kembar Casey dan juga Judelo kembali ke rumah Jin Hyuk dan ketemu dengan Teresa. Si Teresa nanya kemana Jin Hyuk, dan si kembar pun ngejawab kalau Jin Hyuk ada urusan sebentar dengan para dewa. Dia menuju ke dalam Tower of Trial dan sepertinya para dewa tersebut sangat membutuhkan bantuan dari Jin Hyuk. Mendengarkan itu, Teresa bilang dalam hati, berurusan dengan higher being seperti mereka, Jin Hyuk terasa semakin terlihat seperti orang dari dunia yang jauh ya. Dan gak berselang lama ternyata Jin Hyuk membawa Thor dan juga Loki ke tempat Yggdrasil World 3. Dan di sana terlihat sebelah tangan dari Thor terputus. Namun yang lebih mengagetkan di sini adalah pengakuan Thor dan juga Loki yang mengatakan kalau Great World 3 Yggdrasil Mother telah dihancurkan. Tentu fakta itu membuat Yggdrasil bawaan Jin Hyuk sangat kaget mendengarkannya. Thor pun bilang Ragnarok hancur di bawah serangan terpusat dari para dewa Olimpian. Sekarang hanya aku dan Loki, kami gak tahu kemana yang lainnya. Yggdrasil pun meminta kedua dewa dari Ragnarok tersebut beristirahat sementara di sini, dan dia juga akan berusaha menyembuhkan tangan Thor yang terputus tersebut.
Jin ngelihat mereka berdua sambil mengingat apa yang dikatakan kedua dewa tersebut kepadanya sebelumnya. Jadi ternyata sebelumnya Thor menyinggung soal lokasi Crown of Tyranny kepada Jin Hyuk yang ngebuat Jin sedikit waspada setelahnya. Tapi Thor langsung menjelaskan kepada Jin kalau mereka sama sekali nggak mengincar Crown of Tyranny dan malah sebaliknya. Thor cerita saat penyerangan Ragnarok oleh para Olimpian dan Yggdrasil hampir tumbang di saat itu, maka mereka mendengarkan sebuah ramalan dari rekannya yang bernama Freya. Si Freya bilang kalau akan munculnya seorang manusia dari luar Tower of Trial yang akan menghadapi makhluk kuno sendirian. Dia akan menggunakan Crown of Tyranny dan mencegah kehancuran Tower. Jadinya Freya juga mengatakan kepada Thor dan Loki untuk melindungi manusia itu apapun yang terjadi. Jadi Jin langsung berpikir kalau itu kemungkinan adalah pesan dari Iyawen yang disampaikan kepada Freya. Lalu hal itu semakin mungkin ketika tiba-tiba muncul Lucky Box yang di hadapannya yang memberikan Jin sebuah tiket masuk. Tiket masuk kemanakah itu? Kita akan tahu nantinya. Sambil tersenyum, Jin pun bilang ke Loki, "Kalian para dewa belum kehilangan status kalian, bukan?" Loki pun ngejawab, "Kami memang kehilangan Asgard, tapi Divine Authority kami masih utuh." Jin pun bilang lagi, "Kalau begitu sekarang saatnya kalian membalaskan bantuan." Jin Hyuk merobek tiket yang diberikan Iyawen dalam random box dan notif pun muncul di hadapan mereka. "Anda telah menggunakan entry pass untuk Divine Auction House." Dan secara seketika mereka bertiga langsung diteleporkan ke lantai atas Tower of Trial, di tempat yang dipenuhi oleh Divine Being tingkat atas, tingkat tinggi. Dan tempat itu adalah tempat lelang dari para dewa dan Divine Being. Wah, apakah yang akan Jin Hyuk lakukan di sana? Udah pasti beberapa dewa yang sangat membenci Jin Hyuk juga ada di sana. Kegilaan apa lagi yang akan Jin Hyuk lakukan menghadapi para dewa tentunya? Nantikan terus alur cerita Kang Jin Hyuk hanya di channel Fokus Anime dan stay update.